Inilah akibatnya jika kalian tidak mau berbagi. Kita harus membantu semua hewan tanpa pandang bulu. Rusa, utus beberapa dari kawanan kalian untuk pergi mencari gajah dan jerapah. Kita tidak mungkin hidup tanpa mereka. Senangnya pergi bersama, naik kapal atau kereta, menikmati indahnya negeri Indonesia. Aku kamu kita semua, mengucap tawa bahagia, jelajahi alam Indonesia. Halo adik-adik, hari ini Kak Mendy mau bercerita tentang singa si raja hutan. Sebenarnya kisah ini adalah sebuah perumpamaan mengenai ekonomi di negara kita. Coba dengarkan cerita ini seakan-akan si singa adalah Bank Indonesia. Dia adalah yang terbesar, terkuat, dan dapat mengatur seluruh ekonomi di Indonesia. Singa-singa bawahannya adalah bank lainnya yang mungkin lebih kecil tetapi sama-sama membantu Bank Indonesia juga. Nah, gajah, jerapah, dan rusa adalah orang-orang seperti kita dan orang tua kita. Mereka bekerja, berjualan, dan bergantung dari bank-bank sekitar untuk bisa meminjamkan uang atau yang biasa kita sebut dengan kredit. Coba dengarkan ya. Singa adalah hewan yang kuat dan besar. Ia mampu mengerjakan banyak hal oleh karena kekuatannya. Oleh karena itu, ia dinobatkan menjadi raja hutan. Seluruh hewan seperti gajah, jerapah, rusa, dan kera patuh dan hormat terhadap semua aturannya. Raja singa memiliki banyak singa-singa lain yang membantunya mengatur hutan. Mereka bertugas untuk membantu hewan-hewan lain yang kesulitan, seperti mengusir pengganggu dari hutan lain, menjadi penengah jika ada yang bertengkar, dan memastikan setiap anggota hutan bekerja sesuai perannya. Suatu hari, gajah dan jerapah pergi menemui si raja singa. Mereka menceritakan kesulitannya ketika hidup di padang tanpa ada yang membantu. Salam sehat ya Tuan Raja Singa. Izinkan kami bercerita mengenai kesulitan kami ya Raja. Ya, gajah dan jerapah, ada yang bisa saya bantu? Tuan Raja yang baik dan bijaksana, kami melihat bahwa beberapa singa lain tidak mau bergaul dan membantu kami. Hah? Apa maksudnya? Ya Raja, kami melihat bahwa singa-singa lainnya hanya mau membantu rusa yang memiliki daerah yang lebih luas. Mereka membantu para rusa itu untuk berjaga-jaga, mengambilkan dahan-dahan, dan mempermudah pada saat mereka mencari air. Para rusa itu sangatlah banyak dan mereka tidak mau membantu kita. Para singa tidak mau membantu kami yang sedikit jumlahnya. Apalagi kita berjalan dengan sangat lambat, sehingga lama-kelamaan daerah kekuasaan kami menjadi sangat kecil. Jadi, singa-singa itu tidak mau membantu kalian? Iya yang mulia singa, mereka tidak mau memberikan bantuan kepada kami. Alhasil, daerah kekuasaan kami menjadi sangat kecil dan tidak banyak hal yang bisa kami lakukan. Baiklah, saya akan datang dan melihatnya sendiri. Terima kasih Raja. Akhirnya sang singa bertekad untuk datang ke hutan dan padang belantara untuk melihat apa yang dilakukan oleh para singa-singa lainnya. Sampai di padang, sang singa kaget karena para singa bawahannya terlihat mengumpul dan membantu para rusa. Sedangkan keluarga gajah dan kawanan jerapah hanya mendapat sebagian di ujung padang dan tidak ada yang menjagainya. Melihat hal itu, sang singa sangat marah dan menyuruh singa lainnya untuk membantu para gajah dan jerapah. Hei kalian, cepat membantu si jerapah dan gajah.
Akan tetapi singa-singa itu tidak membantu gajah dan jerapah dengan maksimal. Sudahlah, mereka tidak mau mendengar dan membantu kita. Ya, mari kita berpindah dari sini dan mencari kawasan lainnya. Tahun-tahun berlalu dan hutan hanya dikuasai oleh kawanan rusa yang sangat banyak. Gajah dan jerapah sudah pergi untuk mencari rumput di daerah lainnya. Tidak ada banyak hewan lainnya selain rusa dan singa yang menjaganya. Namun, banyak kecelakaan mulai terjadi dan banyak rusa yang terluka. Yang mulia Tuan Raja, Ya, ada apa rusa? banyak dari kawanan kami yang terluka karena tertiban pohon, sehingga mereka mati di padang belantara dan tidak ada yang dapat menolongnya. Kenapa bisa begitu? Kami tidak tahu ya Tuan. Sepertinya pohon-pohon di hutan dari padang ini semakin rindang dan berat, sehingga ketika ada yang terjatuh dan menimpa kawanan kami, tidak ada satupun yang dapat menolongnya. Sang singa pergi kembali lagi ke padang untuk mengecek keadaan. Betapa kagetnya ia ketika melihat pohon di padang menjadi sangat tebal dan banyak yang berjatuhan. Apa? Apa yang terjadi di sini? Sepertinya karena di padang ini tidak pernah ada jerapah yang memakan daun-daun di pohon, maka semua pohon menjadi besar dan rindang. Lalu, kenapa tidak ada yang membantu kalian mendorong pepohonannya? Tidak ada yang kuat, Tuanku Raja. Biasanya sang gajah yang dapat mengangkat dahan pohon yang begitu kuat. Namun karena sekarang tidak ada lagi mereka, maka kami hanya bisa pasrah saja. Singa si raja hutan langsung geram. Ia tahu bahwa hal ini dapat terjadi kalau tidak ada hewan yang mau saling membantu. Wow! Inilah akibatnya jika kalian tidak mau berbagi. Kita harus membantu semua hewan tanpa pandang bulu. Rusa, utus beberapa dari kawanan kalian untuk pergi mencari gajah dan jerapah. Kita tidak mungkin hidup tanpa mereka. Akhirnya beberapa rusa pergi mencari gajah dan jerapah serta membujuk mereka untuk kembali. Sang raja singa juga membuat peraturan agar setiap singa di hutan ditugaskan untuk membantu setiap hewan. Jika ada yang tidak membantu secara maksimal, maka akan diberi sanksi oleh sang raja. Oleh karena itu, semua orang mendapat bantuan dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang mulia Tuan Singa, terima kasih untuk bantuan dan arahan dari Tuanku Raja. Ya, oleh karena peraturan dari Tuan, maka kami dapat dibantu dan dijagai. Wahai gajah dan jerapah, mulai sekarang kami para singa akan membantu satu sama lain tanpa pandang bulu. Kami mengerti bahwa keberadaan kalian penting bagi kehidupan kami di hutan dan di padang ini juga. Begitulah keadaan hutan setelah Raja Singa membuat kebijakan baru, agar setiap singa mau membantu hewan-hewan lain tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik, sama seperti singa yang mengajak singa lainnya untuk membantu si gajah dan jerapah, begitu juga Bank Indonesia memberi peraturan kepada seluruh bank di Indonesia untuk membantu orang lain. Inilah yang namanya rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Artinya, seluruh bank di Indonesia membantu memberikan pembiayaan untuk mereka yang punya usaha. Inklusif artinya tidak membeda-bedakan. Jadi semuanya punya kesempatan untuk dibantu dibiayai. Kalau orang tua kalian punya toko atau punya usaha, bisa tenang deh. Karena ada kebijakan peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Aku bangga jadi anak Indonesia, ratusan sukunya, ribuan bahasanya.
Meskipun kita berasal dari suku yang berbeda, Dan bahasa yang kita pakai juga beragam. Tapi kita tetap satu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Senangnya pergi bersama, naik kapal atau kereta, menikmati indahnya negeri Indonesia. Aku, kamu, kita semua mengucapkan tawa bahagia, jelajahi alam Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia, beragam hutan dan juga binatangnya. Kak, tahu nggak sih? Burung beo yang berasal dari Nias adalah salah satu hewan paling pintar di dunia. Dia bisa menirukan suara manusia. oh ya, coba aku tes ya. Matur nuwun. Matur nuwun. Senangnya pergi bersama, naik kapal atau kereta, menikmati indahnya negeri Indonesia. Aku, kamu, kita semua mengucapkan tawa bahagia, jelajahi alam Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Ramah penduduknya, lezat makanannya. Kak, kita cari jajanan pasar yuk. Ayo, kalau yang ini namanya apa ya, Kak? Ini adalah kue klepon khas dari Jawa. Bentuknya bulat dengan tekstur kenyal, diberi taburan kelapa parut dan isi gula Jawa cair. Pasti enak deh. Senangnya